Dua anak muda sama-sama lahir di India, sama-sama di tahun yang sama. Yang satu bangun pagi, buka laptop, dan mulai meeting dengan klien dari Amerika. Yang satu bangun sebelum subuh, berjalan 5 km, dan mulai bekerja di ladang agar keluarganya bisa makan malam ini. Dua kehidupan di satu negara. Ini bukan cerita tentang kemiskinan India. Ini cerita tentang ketimpangan yang diam-diam membelah satu generasi menjadi dua, dan tidak ada yang membicarakannya. India hari ini adalah salah satu kisah sukses terbesar abad ke-21, ekonomi terbesar keempat di dunia, negara yang meluncurkan misi ke bulan dengan biaya lebih murah dari film Hollywood tentang luar angkasa, rumah bagi lebih dari 100 miliarder. Para pemimpin dunia menyebut India sebagai mesin pertumbuhan global. Forum Ekonomi Internasional menempatkan India di pusat diskusi tentang masa depan ekonomi abad ini. Di atas kertas, India adalah negara yang sedang menuju puncak kejayaannya. Tapi ada yang tidak pernah masuk ke dalam presentasi megah itu. Aneh memang, angka-angka itu menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. 1% terkaya India menguasai 40% kekayaan seluruh negeri. Sementara separuh populasi India, ratusan juta manusia, hanya memiliki 6,4% sisanya. Bayangkan sebuah kue besar, setengah dari orang yang ada di ruangan berbagi sepotong kecil dari ujung. Sementara satu orang di pojok ruangan mengambil hampir separuh kue sendirian, dan itulah India hari ini. Dan yang paling merasakan ketimpangan ini bukan orang tua yang sudah pasrah dengan nasibnya, tapi anak muda yang masih percaya bahwa kerja keras seharusnya mengubah segalanya. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, makan. India menempati peringkat 105 dari 127 negara dalam Global Hunger Index 2024. Di bawah negara-negara yang jauh lebih miskin secara ekonomi. Hampir 200 juta warga India kekurangan gizi setiap harinya, dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan remaja, generasi yang seharusnya tumbuh, belajar, dan bermimpi. Di desa-desa pedalaman, hari dimulai bukan dengan sarapan, tapi dengan pertanyaan, apakah ada yang bisa dimakan hari ini? Program distribusi pangan pemerintah memang ada, tapi distribusinya tidak selalu sampai, tidak selalu cukup, dan tidak selalu tepat sasaran. Seorang anak remaja yang tumbuhnya kekurangan gizi tidak bisa berkonsentrasi di sekolah, tidak bisa berlari sekencang teman-temannya, tidak bisa berpikir setajam anak yang tumbuh dengan makanan yang cukup. Dan ketika tubuh itu kelelahan setiap hari hanya untuk bertahan hidup, tidak ada ruang tersisa untuk bermimpi lebih jauh. Inilah akar dari segalanya. Ketika kebutuhan paling dasar saja tidak terpenuhi, semua hal lain yang kita anggap normal menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu fakta tentang pendidikan di India yang membuat aku berhenti sejenak waktu riset video ini. Sesuatu yang terdengar hampir tidak masuk akal. Setengah dari anak-anak India kelas 5 tidak bisa membaca teks kelas 2. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka malas, tapi karena sekolah di desa mereka tidak pernah punya cukup guru, cukup buku, atau cukup perhatian dari siapapun. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang. Di kota-kota besar India, anak muda bisa mengakses pendidikan berkualitas, teknologi paling baru, dan jaringan yang membuka pintu karir. Namun di desa-desa pedalaman, realitasnya berbeda total. Sekolah kekurangan guru, satu guru kadang mengajar 3-5 kelas sekaligus, dengan murid dan usia yang berbeda-beda dalam suatu ruangan yang sama. Buku pelajarannya sudah usang, beberapa sekolah bahkan tidak punya papan tulis yang berfungsi, dan tidak sedikit yang tidak punya toilet dengan layak. Dan hal itu yang membuat anak perempuan memilih tidak masuk sekolah daripada harus menahan diri seharian. Bagi anak muda di komunitas marginal, pendidikan bukan pilihan yang mereka tolak. Ia adalah pilihan yang tidak pernah benar-benar tersedia, terutama bagi perempuan muda. Di desa-desa pedalaman, perempuan muda menghadapi tekanan yang berlapis. Pertama, kemiskinan. Ketika keluarga harus memilih antara makan atau membayar biaya sekolah, pilihan itu pasti selalu sama. Kedua, ekspektasi. Di banyak komunitas, perempuan muda diharapkan menikah sebelum usia 20. Sekolah dianggap membuang waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan pernikahan. Ketiga, jarak. Sekolah menengah seringkali berjarak belasan kilometer dari desa, tanpa transportasi, tanpa keamanan di jalan. Perjalanan itu terlalu beresiko untuk ditempuh seorang gadis muda sendirian. Hasilnya, sebuah lingkaran yang berputar tanpa henti. Miskin karena tidak bisa sekolah, tidak bisa sekolah karena miskin. Orang tua mereka terjebak di lingkaran itu, dan tanpa intervensi yang nyata,
Anak-anak mereka pun akan terjebak di lingkaran yang sama dari generasi ke generasi. Di kota-kota besar India, rumah sakit modern dengan teknologi terkini sudah tersedia bagi mereka yang mampu membayar. Di pedesaan, satu dokter bisa bertanggung jawab atas puluhan ribuan warga yang tersebar di wilayah yang luas. Anak muda yang jatuh sakit di desa tidak selalu punya pilihan untuk berobat. Biayanya tidak terjangkau, jaraknya juga terlalu jauh, dan seringkali mereka memilih menahan sakit karena tidak berobat lebih murah daripada berobat. Bukan karena tidak mau sembuh, tapi karena biaya perobatan bisa berarti keluarga tidak makan selama berhari-hari. Bagi perempuan muda, situasinya lebih berat lagi. Akses ke layanan kesehatan dasar, termasuk kesehatan reproduksi dan perawatan kehamilan, masih menjadi kemewahan di banyak desa di India. Ada ironi besar yang tersimpan di balik krisis ini. India berhasil mencetak sebagian anak muda yang luar biasa, cerdas, ambisius, terlatih, dan sebagian besar dari mereka memilih pergi ke Amerika, ke Inggris, ke Kanada, ke negara manapun yang menawarkan kesempatan yang tidak mereka temukan di tanah kelahirannya sendiri. Di Punjab, salah satu provinsi paling makmur India, fenomena ini sangat terasa. Begitu banyak anak muda berpendidikan yang meninggalkan kampung halamannya, hingga desa-desa mulai kekurangan tenaga kerja yang terampil, dokter yang pergi, insinyur yang pergi, dan guru yang pergi. Yang tersisa adalah mereka yang tidak punya pilihan untuk pergi, dan mereka yang memilih untuk tetap tinggal dan berjuang. Aneh memang, ada angin yang mulai berubah. Semakin banyak anak muda Punjab yang memilih kembali, bukan karena gagal di luar negeri, tapi karena mereka mulai melihat sesuatu yang berubah di kampung halaman mereka sendiri. Pembangunan di kota-kota kecil mulai menjembatani jarak antara desa dan kota. Internet yang menjangkau daerah terpencil membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dan di tengah semua tantangan itu, ada yang memilih untuk tidak diam. Organisasi-organisasi nirlaba mulai masuk ke desa-desa yang tidak pernah terjangkau pemerintah. Mereka membangun sekolah per sekolah di desa-desa terpencil karena penelitian membuktikan bahwa pendidikan di usia 3-6 tahun adalah investasi paling menentukan dalam hidup seorang anak. Mereka melatih perempuan muda dari komunitas marginal untuk masuk ke industri teknologi, dan hasilnya mengejutkan. Perempuan yang sebelumnya tidak pernah memegang komputer dalam hitungan bulan mampu bekerja sebagai tenaga IT yang kompeten. Mereka membawa layanan kesehatan ke tempat yang tidak pernah ada klinik, lewat motor, lewat aplikasi, lewat bidan terlatih dan pahami kondisi lapangan. Hasilnya bukan keajaiban, tapi bukti bahwa anak muda dari komunitas marginal India, jika diberi akses dan kesempatan yang sama, mampu bersaing di level manapun. Masalahnya bukan ada kemampuan mereka, masalahnya adalah selalu pada akses untuk hal tersebut. Dan India bukan satu negara, ia adalah dua negara yang hidup berdampingan dalam satu peta, berbagi bendera yang sama, tapi tidak berbagi kesempatan yang sama. Yang satu melaju kencang dengan teknologi, mudah, dan koneksi global yang mengubah dunia. Namun yang satunya berjalan dengan pelan, dengan kaki yang telanjang, perut kosong, dan mimpi yang tidak pernah ada yang bantu wujudkan. Dan di antara keduanya, ada ratusan juta anak muda yang tidak memilih di mana mereka lahir, yang tidak memilih lahir di desa tanpa sekolah yang layak, yang tidak memilih lahir di keluarga yang tidak bisa membeli buku pelajaran, dan yang tidak memilih lahir sebagai perempuan di komunitas yang menganggap pendidikan bukan untuk mereka. Mereka hanya ingin satu hal, kesempatan yang sama, untuk makan, untuk sekolah, untuk bermimpi, hal-hal yang sebagian dari kita anggap sudah pasti ada, tapi bagi mereka masih harus diperjuangkan setiap harinya. India sedang menuju puncak. Pertanyaannya adalah, puncak untuk apa? Aneh memang, tapi inilah ketimpangan pemuda di India.